Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Perbandingan Pertumbuhan Saham Syariah dan Konvensional Sebelum dan Saat Terjadi Pandemi Corona di Indonesia, yang ditulis oleh Novita Sari. Kami akan mempresentasikan jurnal ini secara berurutan dengan saya yang pertama, yakni Muhammad Man Pratama, lalu dilanjutkan oleh Nira Dian Kinanti, lalu dilanjutkan oleh Siska Setiawati, Mera Rizky Ramadhani, Andika Mula Putra, Destika, dan Syafiq Pasha. Pertama-tama, saya akan mempresentasikan pendahuluan dari jurnal ini. Investasi dapat diartikan sebagai penanaman uang atau modal pada suatu perusahaan atau proyek yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Saat ini investasi sudah dapat dilakukan dengan metode pasar modal. Pasar modal konvensional secara umum dapat diartikan sebagai suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Seiring berkembangnya ekonomi syariah di Indonesia, muncullah pasar modal syariah di Indonesia sebagai tonggak kemajuan ekonomi syariah. Muncul pada tahun 2017 yang diawali dengan lahirnya reksadana syariah yang diprakarsai Dana Reksa Investment Management pada 3 Juli 1997. Selanjutnya, Bursa Efek Indonesia meluncurkan Jakarta Islamic Index atau JII dengan tujuan untuk memberikan pilihan kepada investor yang tertarik menanamkan modal secara syariah. Lalu, masuk di bagian pembahasan yang akan menjelaskan apa itu pasar modal. Menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal mendefinisikan pasar modal sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Selanjutnya adalah pengertian pasar modal syariah. Menurut Fatwa DSN MUI nomor 40 /DSN strip MUI /S /20035, yang dimaksud dengan pasar modal syariah adalah pasar modal yang seluruh mekanisme kegiatannya, terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan, dan mekanisme perdagangannya telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan adanya prinsip syariah, maka dalam kegiatan pasar modal syariah diharamkan seperti perjudian, ketidakpastian, sistem bunga, dan ketidakadilan. Lalu, pengertian saham. Saham merupakan instrumen investasi yang banyak dipilih para investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak atau badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Saya akan melanjutkan presentasi dari Pandu A Pasar Modal. Menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal mendefinisikan pasar modal yaitu kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal dalam arti sempit adalah suatu tempat dalam pengertian fisik yang terorganisasi, tempat efek-efek diperdagangkan yang disebut bursa efek. B. Pasar modal syariah. Menurut Fatwa DSN strip MUI nomor 40 DSN strip MUI 5/2003, yang dimaksud dengan pasar modal syariah adalah pasar modal yang seluruh mekanismenya, kegiatannya, terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan, dan mekanisme perdagangannya telah memenuhi dengan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan yang dimaksud dengan efek syariah adalah efek sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Pasar Modal yang akad pengelolaan perusahaan maupun cara penerbitannya memenuhi prinsip-prinsip syariah.
Adapun yang dimaksud dengan prinsip-prinsip syariah adalah prinsip yang didasarkan oleh syariah Islam yang penetapannya dilakukan oleh DSN Strip MUI melalui fatwa. C. Saham. Saham merupakan instrumen pasar yang paling populer. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal atau badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Selanjutnya, saham syariah. Saham syariah berdasarkan Fatwa DSN nomor 59 tahun 2007 adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emite, yang kegiatan usaha maupun cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Jadi, saham syariah adalah saham-saham yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memiliki karakteristik dengan syariah Islam. Selanjutnya, jenis indeks harga saham. PT Bursa Efek Indonesia memiliki 11 indeks harga saham yang secara terus-menerus disebarluaskan melalui media cetak maupun media elektronik sebagai salah satu pedoman bagi investor untuk berinvestasi di pasar modal. Ke-11 indeks tersebut adalah seluruh indeks yang terdapat di BII menggunakan metode perhitungan yang sama, yaitu metode rata-rata tertimbang berdasarkan saham yang tercatat. Perbedaan utama pada masa indeks terdapat pada jumlah emiten dan nilai dasar untuk perhitungan indeks. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya tentang studi peristiwa. Menurut Tendelilin 2010, studi peristiwa ini merupakan suatu penelitian yang mengamati dampak dari penggunaan informasi terhadap harga sekuritas. Jika suatu pengumuman mengandung informasi, maka diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh pasar. Nah, reaksi ini tersebutlah yang dikatakan sebagai abnormal return. Bila suatu pengumuman informasi terdapat informasi, maka abnormal return ini akan terjadi, begitupun sebaliknya. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham: pertama, naik turunnya suku bunga yang diakibatkan oleh kebijakan bank sentral. Kedua, naik turunnya suku bunga acuan Bank Indonesia. Ketiga, tingkat inflasi. Keempat, pengangguran tinggi. Kelima, fluktuasi kurs rupiah. Dan keenam, kebijakan pemerintah. Baiklah, saya ingin melanjutkan materi selanjutnya, yakni faktor panik. Berita-berita tertentu dapat memicu kepanikan yang seringkali mendorong investor untuk melepas atau menjual sahamnya. Hal ini menyebabkan tekanan jual sehingga harga saham akan turun. Selanjutnya yaitu faktor manipulasi pasar. Penyebab naik turunnya harga saham itu juga bisa disebabkan karena manipulasi pasar. Manipulasi pasar biasanya dilakukan oleh investor-investor berpengalaman dan bermodal besar. Nah, yang kedua yakni faktor internal. A. Perusahaan. Saham dari perusahaan yang memiliki fundamental baik akan menyebabkan tren harga sahamnya naik. B. Aksi komprosi pasar. Aksi korporasi pasar, kebijakan perusahaan yang diambil jajaran manajemen akan berdampak dan dapat mengubah hal-hal yang sifatnya fundamental dalam perusahaan. C. Proyeksi kinerja perusahaan pada masa mendatang. Perusahaan yang menawarkan dividen yang payout ratio DPR yang lebih besar cenderung disukai investor karena bisa memberikan imbal hasil yang bagus. Di sini saya akan membahas tentang materi yang selanjutnya, yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama itu ada perbandingan pertumbuhan indeks saham syariah Indonesia (ISSI) dan indeks harga saham gabungan IHSG sebelum pandemi corona. Nah, bisa kita lihat di diagram di atas bahwa sebelum corona, saham syariah yang dilihat dari indeks saham syariah Indonesia menunjukkan bahwa pergerakan yang cukup lemah. Kita lihat pada bulan Januari 2019, pertumbuhan ISSI itu sebesar 5,16%. Sedangkan IHSG sebesar 5,46%. Mengapa ini
Ini dikarenakan jangkauan perusahaan yang dimiliki IHSG mencapai kurang lebih 600 perusahaan, sedangkan ISSI jumlah perusahaan yang mampu memenuhi syarat saham syariahnya sebanyak kurang lebih 400 perusahaan. Nah, kita lihat pada bulan kedua yaitu Februari, kedua jenis saham tersebut itu mengalami pertumbuhan yang menurun. Hal itu disebabkan karena terjadinya perang dagang antara Amerika dan Cina yang berdampak juga ke Indonesia. Salah satunya adalah menurunnya pertumbuhan saham bank syariah maupun konvensional. Pada bulan-bulan berikutnya, pertumbuhan ISSI dan IHSG itu terlihat tidak stabil. Bahkan pada bulan November, pertumbuhan saham di kedua jenis tersebut itu menurun perlambatan ekonomi global sebagai salah satu penyebab turunnya kinerja emiten di bursa. Nah, selain itu juga keluarnya investor asing dari pasar dan penghapusan beberapa produk saham dari beberapa manajemen investasi membuat rata nilai transaksi di BEI anjlok pada bulan November. Namun pada bulan Desember 2019, pertumbuhan saham ISSI dan IHSG itu menunjukkan keadaan yang positif kembali. Nah, pada bulan Desember itu terbukti kembali bahwa bulan Desember menjadi bulan yang bersahabat bagi pasar saham dan tanah air Indonesia. Jika kita lihat lagi kepada sejarah, bulan Desember itu memang merupakan bulan yang bersahabat bagi pelaku pasar saham tanah air. Mengapa? Karena adanya window dressing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safik Fasa akan melanjutkan materi yang berikutnya. B. Perbandingan pertumbuhan indeks saham syariah Indonesia dan IHSG saat terjadi pandemi corona. Pada diagram di bawah ini, lihat bahwa mulai Januari 2020 hingga Maret 2020, pertumbuhan saham di Indonesia baik ISSI atau IHSG menunjukkan pergerakan yang negatif. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan kedua saham tersebut mengalami penurunan. Penurunan ini disebabkan beberapa faktor, salah satunya faktor eksternal, yaitu wabah virus corona, perang harga minyak, dan penurunan suku bunga oleh Bank Sentral Amerika Serikat Federal Reserve The Fed. Menjadi penekan indeks syariah karena komposisi indeks syariah juga berasal dari IHSG. Maka jika IHSG tertekan, indeks syariah juga ikut terseret. Indeks syariah tidak bisa dibilang kebal terhadap tren koreksi ini. Hal ini dikarenakan berbagai indeks juga mengalami kejatuhan seperti IHSG, mulai dari bisnis dulu. Simpulan berdasarkan analisis deskriptif dari data saham ISSI dan IHSG bahwa sebelum adanya pandemi corona pada Januari-Desember 2019, pergerakan saham sudah menunjukkan pertumbuhan yang tidak stabil. Sekian. Demikian presentasi dari kelompok kami, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Maaf apabila salah kata dan penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.